tiap hari naik supir 4 jam untuk masuk ke pulau-pulau untuk dakwah. Langsung kemari, saya ditahan, saya tidak bisa. Saya rindu dengan saya punya saudara saya yang ada di Rawamangun. Saya mau bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu. Minta maaf, saya bilang, saya tidak bisa lagi tambah harinya. Saya mesti ke sini. Saya sudah janji sama saudara saya, Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah. Hidup kita hanya sebentar, wahai bapak-bapak ibu-ibu. Lakukan kebaikan. Di mana saja kebaikan? Kita berdagang, jadilah pedagang yang baik. Kita berhidup, jadilah kehidupan yang baik. Jangan bermusuhan satu sama lain. Saya mau kasih satu amalan. Amalan ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu, tapi tidak mempraktekannya. Amalan ini simpel, amalan ini mudah. Kita buat. Apa semua ingin masuk jannah? Gak ada yang mau. Semua ingin masuk jannah. Insya Allah semua min ahli jannah. Semua ahli surga, amin. Kalau surga untuk diri sendiri tak enak. Surga itu untuk beramai-ramai. Kita mau kita punya saudara semua masuk surga. Jangan hidup sendiri, gak enak. Amalannya mudah. Satu kali sahabat Nabi masuk di majelis seperti ini. Begitu masuk, apa kata Nabi Muhammad? Hadzal rajul min ahli jannah. Ini sahabatku ahli surga. Lihat, baru masuk Nabi sudah katakan ahli surga. Sahabat Abdullah bin Umar penasaran. Apa amalan orang ini? Kenapa dia disebut ahli surga? Sayyidina Abdullah bin Umar minta untuk nginap di rumahnya 3 hari. Hari pertama biasa saja. Hari kedua juga biasa. Hari ketiga sama. Gak ada yang lebih amalannya. Ingin tahu. Abdullah bin Umar sahabat ini ingin tahu sahabatnya ini kerjaannya apa. Akhirnya singkat cerita Abdullah bin Umar bertanya, wahai sahabatku, aku ingin tahu apa amalanmu sehingga Nabi Muhammad mengatakan kau adalah ahli jannah. Dia katakan bahwasanya aku tidak punya amalan yang khusus. Akan tetapi aku sebelum tidur rehat malam, aku mengatakan, ya Allah, saya maafkan orang yang bersalah kepada saya di hari ini. Karena di hari ini orang sudah sumpah, asal ribut teman-teman, dia katakan, saya tidak mau kenal kamu seumur hidup. 7 turunan kita tidak boleh bertemu lagi. Saya musuh, saya benci, saya marah. Apa yang disebut marah ini? Kenapa harus benci? Kenapa harus sumpah? Ini sahabat gak ada kerjaannya yang mulia, yang luar biasa. Hanya kalau mau tidur mengatakan, ya Allah, saya maafkan kesalahan saudara saya yang berbuat kesalahan kepada saya di hari ini. Lihat amalannya. Sanggup gak? Sanggup. Gak ada yang bilang sanggup. Kenapa harus dendam? Kenapa harus marah? Orang itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau marah, kalau ribut gara-gara tanah, berarti dari tanah sengketa. Kenapa harus marah? Benci, rahmat, sayangi semuanya. Kita ini, apakah kita mau lama-lama di tempat ini? Apakah kita mau pulang ke rumah kita? Semua kita pasti pulang. Di tempat ini hanya sebentar. Gak lama, di dunia ini hanya sebentar. Pasti semua akan pulang. Bukan rumah kita di sini. Rumah kita adalah di jannah. Semua ahli jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, olehnya itu marilah malam ini kita bersihkan hati kita. Kita maafkan saudara-saudara kita. Momentum daripada Maulid Nabi Muhammad. Kalau kita kisahkan Nabi Muhammad habis waktu kita, tapi kisah Nabi Muhammad tidak bakalan habis. Nabi Muhammad kemuliaannya begitu banyak, tidak bertepi, mulia, semua ditunggu kelahirannya.
Mudah-mudahan saya tutup sebelum doa. Mari kita sama-sama jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui kita punya iman setiap hari dengan kalimat la ilaha illallah. Kita baca, saya baca duluan, baru semua yang hadir ikut. 3 kali kita baca la ilaha illallah, 1 kali Muhammadur Rasulullah. Semoga dengan kalimat ini kita meninggalnya husnul khatimah. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan tempat di mana pandangan Allah itu hati kita. Idza shalahat jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu. Kalau dia bersih, maka bersih semuanya. Allah tidak lihat ini pakaian, Allah tidak lihat. Saya ini pakai tongkat. Saya sengaja pakai tongkat supaya saya ingat saya mau mati. Kaki sudah 3. Sunnatul Anbiya itu dengan tongkat kalau sudah umur 40 ke atas. Tapi kadang-kadang orang laki-laki nggak mau pakai ini, nanti tidak mau kawin lagi nanti. Dia malu. Insya Allah kita punya kehidupan hanya sebentar. Waktu sebentar ini gunakan yang baik. Kata Imam Syafi'i, amalannya wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Menjalankan semua ini harus dengan sabar dan ikhlas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, di alam barzakh dengan kalimat la ilaha illallah, di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah, berjumpa denganmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa guru dan orang tua kami, dosa kerabat kami, tetangga kami, ya Allah, dosa-dosa orang yang telah menganiaya kami, ya Allah. Sayangi semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keluarkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Orang tua dan guru kami yang masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua dan guru-guru kami yang telah wafat, jadikan umurnya raudhah min riyadil jannah. Ya Arhamar Rahimin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup dengan salam, ada satu kisah bisa ambil hikmahnya. Ada seorang pembantu yang bodoh, mempunyai majikan yang kaya raya. Satu waktu majikannya mengatakan sama pembantunya, wahai pembantuku, aku berikan engkau ini uang 100 juta. Nanti satu saat, kalau kau ketemu orang yang lebih bodoh dari dirimu, kasih uang. Akhirnya, singkat cerita, orang yang kaya ini mau meninggal dunia, sudah sakit. Dia panggil pembantunya, wahai pembantu, saya sebentar lagi mau pergi. Mau kemana Tuan? Mau pergi jauh. Tidak akan kembali Tuan. Tidak. Apa bekal Tuan? Tidak ada apa-apa. Kalau Tuan sakit, siapa yang rawat? Tidak ada. Kalau Tuan kedinginan, apa yang harus menjadi kunci Tuan? Tidak ada.
Kalau Tuhan lapar, Nggak tahu punya siapa. apa yang Tuhan bawa bekal? Tidak ada. Jadi tidak ada yang Tuhan bawa, tidak ada yang saya bawa. Oh baik Tuhan, dulu Tuhan kasih saya uang 100 juta, berikan kepada orang yang paling bodoh. Sekarang saya sudah ketemu orang yang bodoh. Siapa? Tuhan. Kenapa? Tuhan mau pergi tidak bawa apa-apa. Tuhan kan kaya, punya rumah, punya mobil, punya bungalow, punya tanah hektaran, mau pergi kan dibawa. Tidak ada orang yang paling bodoh kecuali Tuhan. Kira-kira sampai di sini paham? Apa yang kita punya tidak akan kita bawa. Yang kita keluarkan itulah yang kita punya. Selagi kita masih bisa bersedekah, sedekahlah. Jangan bertunggu, karena umur kita nggak ada yang tahu. Kalau masih muda, suami akan kawin lagi kalau istrinya muda. Sebaliknya, istri pun kalau masih muda dia akan nikah lagi kalau suaminya meninggal. Akhirnya berpindah harta itu kita belum sedekahkan. Padahal Nabi Muhammad yang dunia ini buat dia nggak ada yang dia bawa, hanya mengharapkan kita semua masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini kita semua bisa paham. Jadi jangan cintai dunia, jangan masukkan dunia ke sini. Taruh dunia itu di tangan. Kalau dia pergi tidak susah, tidak stres, tidak gila, tidak sampai mau menjual agama. Tapi kalau ada di sini, dia stres, dia bingung, dia benci, dia marah karena dunia ada di sini. Kalau kapal itu, selama kapal itu tidak masuk air, aman. Kalau kapal itu masuk air, pasti kapal itu tenggelam. Kalau dunia masuk di sini, hati-hati. Kita akan tenggelam dengan dunia yang tidak ada manfaat. Itu saja buat saya dan kita sekalian. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan kesadaran oleh Allah menjalani dunia yang fana ini. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia yang hina ini. Jangan sampai kita tertipu, kita membenci sesama karena hanya dunia yang tidak akan kita bawa. Yang kita bawa adalah amal yang soleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan kita sekalian. Selamat bermaulid Rasul. Hidupkan selawat, hidupkan zikir, hidupkan silaturahim, hidupkan saling memaafkan, karena itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal minkum wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya muji besar ini, jazakallah khairan kathiran. Kami sampaikan kepada guru kami yang telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, ada 2 poin dari yang Ya Nabi salam alaika ya